Baik, tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Menpora dan juga Ketua KOI, dan selanjutnya kami akan kembali berdialog dengan Bung Effendi. Ya, Bung baik, Effendi, silakan. sudah bisa mendengar kami? Halo. Iya, bisa, ayo. Walaupun ramai sekali di sini, siap. Wah, ini sudah pasti ramai sekali dan juga sangat bangga masyarakat Indonesia yang menyaksikan langsung bagaimana penyerahan medali sudah dikalungkan dan bisa dibawa pulang ke Indonesia. Ini melihat dengan prestasi yang sudah diraih oleh sepak bola Indonesia. Sebenarnya dari awal bagaimana prediksi dari Bung Effendi sendiri? Oh ya, tadi sebelum mulai kami kumpul dan saya menyatakan kalau anak-anak kita lebih tenang sebetulnya kita bisa menang 2-1 atau bahkan 3-2. Tapi memang kita lihat tadi agak kurang tenang sehingga bisa kebobolan menjadi 2-2. Nah, kemudian hasilnya menjadi berubah ketika dalam perpanjangan waktu anak-anak kita mulai tenang, pelatih menyuruh mulai tenang ya, dan ini menyebabkan pemain-pemain Thailand terpancing, pelatihnya pun harus merubah dari rencana A jadi rencana B menuju rencana C, sehingga ketika kita unggul 3-2, lalu beberapa pemain mereka tambahan ya mendapat kartu merah, di samping satu kartu merah yang dibagi berdua, akhirnya kedua gol itu boleh dinyatakan menjadi cerminan dari jumlah pemain Thailand yang keluar, yang akhirnya memang menghasilkan kita pada skor akhir seperti ini. Bang Effendi, setelah terjadi 2-2 ataupun 2-2 skor yang sudah terpampang di papan skor, ini mentalitas Indonesia diuji. Tentunya keberadaan Coach Indra Syafri ini memiliki peran yang sangat penting. Bung Effendi, bagaimana melihatnya? Ya, sebetulnya ini kan karena kita 32 tahun menunggu medali emas ini. Harusnya kita bisa bersabar 50 detik lagi. Dipikir itu fluid untuk menutup pertandingan atau pertandingan sudah selesai. Ternyata itu fluid untuk pelanggaran. Dan bagi pihak lawan dianggap itu disrespect. Jadi terjadilah beberapa adegan yang tidak perlu. Tapi inilah momentum sepak bola. Maksud saya, momentum itu memperburuk keadaan Thailand yang merasa ketinggalan oleh skill dan ketenangan anak-anak kita di bawah Garuda Muda kita, di bawah pelatih dan manajer yang luar biasa ini. Sehingga akhirnya mereka yaitu bertaburan kartu merah dan ingin tergesa-gesa menyelesaikan pertandingan. Dan lagi-lagi Coach Indra Syafri menggunakan tekniknya untuk merencanakan 1, 2, 3 serangan yang berhasil membuahkan hasil. Kedewasaan tim Garuda Muda ini juga sudah terpampang nyata bahwa ternyata ini tidak membuat tim hancur meskipun harus perpanjangan waktu. Bang Effendi melihat langsung bagaimana ini deg-degannya begitu, harus mengejar skor meskipun ini perpanjangan waktu. Jika biasanya Indonesia ini saat memasuki perpanjangan waktu justru memberikan hasil yang terbalik. Justru Indonesia ini malah semakin kedodoran. Ini hasilnya luar biasa, malah Indonesia bisa memegang medali emas. Bung Effendi, bagaimana melihatnya sepanjang sejarah sepak bola Indonesia? Ya, saya sudah 2 atau 3 hari berbicara dengan Coach Indra Syafri. Ternyata dia punya banyak rencana cadangan. Siapa ditaruh, kapan, bagaimana kalau terjadi perpanjangan waktu, bahkan kalau terjadi penalti. Yang menarik adalah tadi ketika saya melihat Ketua Umum sempat turun ke bawah untuk berbicara dari hati ke hati ya, sejenak dengan pemain dan ofisial.